untuk teman-teman yang ingin segera bebas dari jeratan hutang dengan cara yang realistis, masuk akal, dengan cara spiritual ya, dan menggerakkan langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagianya tanpa batas dan tanpa syarat. Teman-teman yang nonton video ini orang-orang keren, yang cantik, yang cakep, yang soleh-soleha. Apapun kondisinya saat ini, mungkin masih banyak persoalan yang kurang baik dan kondisi nggak enak. Saran saya nggak boleh ngeluh ya. Yuk kita bersyukur aja. Dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Siapa tahu persoalannya diselesaikan sama Allah hari ini juga ya. Nggak boleh ngeluh. Bersyukur, syukuri semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, saya doakan buat teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau cerita tentang hidup yang mungkin cuman muter-muter di lingkaran hutang. Nah, gimana? Baru bayar yang ini, muncul yang itu. Nah, untuk orang-orang yang punya hutang nih, belum selesai yang lama, udah ditagih sama yang baru. Ada kayak gitu nggak? Nah, kalau ada nih, di video ini saya akan cerita untuk teman-teman yang ingin segera bebas dari jeratan hutang dengan cara yang realistis, masuk akal, dengan cara spiritual ya, dan menggerakkan langit. Jadi kita gerakin langit nih biar nanti cepet ditolongnya ya. Jangan dilewatin videonya, tonton sampai habis, jangan di skip. Nanti saya kasih amalan, ya cerita amalan bukan saya kasih ya, dan strategi-strategi untuk membalikan keadaan lebih baik lagi ya. Teman-teman semuanya, hari ini temanya bikin banyak orang susah tidur nih, sering sakit kepala, bahkan gak enak makan. Apa itu? Hutang. Beneran ya. Iya, dia temen hidup yang gak diundang tapi betah banget numpang lama-lama ya. Hutang tuh kan nggak diundang, tapi kok betah banget numpang lama-lama ya. Realita yang banyak terjadi, jujur nih sekarang nih. Berapa dari kita yang hidupnya terjebak dalam hutang? Teman-teman ngerasain nggak sekarang hidupnya merasa terjebak dalam lingkaran hutang? Awalnya kadang-kadang ada yang berhutang tuh karena untuk modal usaha. Usahanya ambiar. Gara-gara hutang, untuk modal usaha, usahanya ambiar. Lalu hutang buat nutup hutang lagi. Lama-lama bukan hidup yang kita jalani, tapi kita cuma ngejar tanggal jatuh tempo. Bayar hutang, gali lubang, tutup lubang. Dampaknya ke dalam hati dan iman, hutang itu bukan cuma bikin rekening kosong, tapi bikin hati gelisah, khawatir, ketakutan. Ibadah jadi nggak khusyuk, bener nggak? Tidur nggak nyenyak, senyum juga jadi mahal, cemberut terus karena banyak utang ya. Sholatnya jadi cepet-cepet karena kepikiran tuh dalam sholat, habis ini ditagih lagi nggak ya? Capek, bener nggak? Di saat sholat bukan kita bicara sama Allah, tapi malah kita mikirnya habis ini ditagih lagi nggak ya? Ketakutan siapa tahu ada yang ngetok pintu yang nagih ya. Solusinya
bukan hanya tambah penghasilan. Banyak orang yang berpikir, kalau penghasilan saya naik, hutang pasti lunas. Kadang-kadang seperti itu orang-orang ya. Padahal bukan solusi loh. Kenyataannya, naik gaji berapapun, tetap aja kurang beneran deh. Karena yang belum dibereskan bukan jumlah uang hutangnya, tapi energi spiritual dan mindset kita, pola pikir kita, teman-teman. Nah, mulai dari ikhtiar langit, hutang itu urusan bumi, tapi penyelesaiannya harus melibatkan langit. Hutang di bumi, tapi kita harus menyelesaikannya melibatkan langit. Allah yang menggenggam seluruh rezeki di langit dan bumi. Percaya nggak? Kalau kamu belum melibatkan Allah, jangan heran kalau kamu muter-muter aja di situ-situ terus. Beneran deh, hutang nggak beres-beres ya. 3 langkah. 3 langkah ini biar cepat keluar dari hutang piutang ya. Oke ya, langsung aja ya. Saya kasih teman-teman 3 langkah cepat biar keluar dari jeratan hutang. Yang pertama, buka pintu langit. Yang kedua, perbaiki pola pikir. Yang ketiga, gerakan langkah di bumi. Kita bahas satu-satu ya. Langkah yang pertama, buka pintu langit. Mulai dengan taubat, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena bisa jadi hutang itu bukan sekedar salah hitung, teman-teman, tapi karena hidup kita jauh dari ridho Allah. Karena kita jauh dari ridho Allah ya. Coba nanti malam baca nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil kita mohon ampun kepada Allah, sambil kita mengingat dosa-dosa kita ya. Setelah itu lanjutkan dengan baca sholawat biar hatinya bersih. Nanti kalau kita hatinya udah bersih dengan istighfar dan sholawat, langit terbuka dan Allah lihat kesungguhan kita, tiba-tiba Allah tolong. Mau nggak? Kalau mau cobain aja ya. Langkah yang kedua, perbaiki pola pikir ya. Pola pikirnya gimana? Stop bilang gini nih, saya terjebak hutang. Nggak ada yang terjebak hutang. Stop deh. Nah sekarang mulai bilangnya gini, saya sedang dibimbing oleh Allah untuk bebas dari hutang. Lebih enak nggak? Saya sedang dibimbing oleh Allah untuk terbebas dari hutang. Ganti mindset putus asa dengan harapan kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin hutangnya berat, ya terus berat. Tapi kalau kita yakin Allah Maha Kuasa, maka jalan akan terbuka. Hutang akan segera lunas karena Allah tolong ya. Bener nggak? Betul nggak? Coba. Ada yang nanya ke saya, Om, saya udah sholat. Ada nggak coba nih ya? Siapa yang pernah nanya ke saya? Om, saya udah sholat, udah doa, tapi kok hutang nggak lunas-lunas? Saya balik tanya sama orang itu. Udah berhenti belum pinjam sana sini? Udah berhenti belum ngutang lagi? Dibalas lagi sama dia. Belum Om, belum sih. Tapi kan buat nyambung hidup Om, ada aja alasannya. Nah itu dia teman-teman. Jangan nyalain Allah kalau kita yang nyambung tali hutang terus. Gimana dong? Katanya pengen ditolong Allah, tapi kita nyambung hutang terus. Kali lubang tutup lubang lagi. Karena kita nggak yakin sama Allah. Ya, kita nggak yakin sama Allah. Nah sekarang ada langkah-langkahnya untuk kita lakukan di bumi. Tadi kan langitan nih, sekarang di bumi. Kita bergerak cari penghasilan tambahan. Jadi afiliator, jualan online, tawarkan jasa kalau kita punya jasa yang bisa ditawarkan. Jual barang yang udah nggak kepake ya. Tapi sebelum itu kita niat dulu. Ya Allah, ini semua untuk melunasi amanah yang jadi beban hidup saya ya Allah gitu. Jadi niat dulu, ya Allah, ini semua untuk melunasi amanah yang jadi beban hidup saya ya. Kerja jadi ibadah, bukan sekedar cari uang, teman-teman. Kerja itu ibadah, jadikan ibadah bukan cuma sekedar cari uang ya. Nah, ada tips deh. Lakukan setiap pagi habis subuh ya. Habis subuh jangan tidur lagi, jangan rebahan, baca sholawat yang banyak ya. Sholawat Jibril boleh, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, istighfar boleh ya. Mau baca ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak ya, sambil bayangin. Nah boleh nih, sambil bayangin hutangnya lunas, nanti senyum-senyum deh.
Sambil bayangin hutang lunas tuh sambil ya Fatah ya Rojak, ya Fatah ya Rojak. Anggap hutangnya udah lunas tuh, seneng, senyum-senyum aja ya. Nah, kalau mau doa boleh, afirmasinya gampang banget lah. Ya Allah, saya yakin hari ini ada jalan keluar. Ya, ucapkan dengan hati, dengan rasa, jalanin deh, pokoknya yakin deh, pasti Allah kasih jalan keluar. Ya, ada dulu orang yang sudah merasa buntu, semua cara udah dicoba sama dia, tapi setelah istiqomah baca sholawat, istiqomah baca istighfar, dia memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dari niatnya, sholatnya, dia bersihin hatinya. 3 hari nih, baru 3 hari ditawari kerja sama orang yang nggak pernah dikenalnya. Dia ditawarin kerja, gaji pertama bisa langsung bayar cicilan hutang yang besar loh. Allahumma kalau udah nolong nggak tanggung-tanggung kalau kita yakin tapinya. Nah itu cara Allah bekerja, nggak masuk akal tapi sangat masuk ke dalam hidup kita. Bener. Tambahin lagi, begitu dapat rezeki dari Allah jangan lupa sedekah. Sedekah itu bukan cuma ngasih uang ke kotak amal teman-teman, tapi bukti kalau kita percaya sama janji Allah. Mau hutang cepat lunas, sisihkan, cobain 5.000 atau 2.000 rupiah lah setiap hari. Bener, nanti udah banyak kirim ke anak yatim, ke duafa, fakir miskin, ke orang susah, atau ke masjid boleh ya. Bilang dalam hati, ya Allah saya bayar hutang saya kepadamu, masukin aja deh. Ya Allah saya bayar hutang saya kepadamu, nanti lihat gimana Allah bayar baliknya kepada kita. Beneran ya, beneran. Doa harian pelunas hutang baca setiap sudah sholat boleh nih. Allahumma kfini bi'alika haramik wa aghnini bifatika aman siwak. Baca. Udah sholat fardu baca. Yuk kita buktikan keseriusan kita, karena Allah sangat pengen banget ngelihat seriusnya kita, bukan main-main kesungguhan kita ya. Kalau kita beneran pengen bebas dari hutang atau cuman pengen ibadah ini hanya untuk ditolong Allah dalam hutang aja, nanti Allah cuma tolong hutangnya aja, tapi kita nggak dikasih kekayaan nanti ya. Makanya sekarang memperbaiki diri untuk benar-benar bukan karena hutang aja, tapi ingin benar-benar ditolong, disayang sama Allah sampai kita diwafatkan. Kalau teman-teman serius ya, yuk mulai dari saat ini juga, mulai saat ini. Malam ini apa yang dilakukan? Tobat. Besok bangun pagi kita banyak-banyak bersyukur, sedekah walau 1.000 2.000 ya. Terus actionnya ya ikhtiar juga ya. Semua niatkan ibadah karena Allah ya. Semua niatkan ibadah karena Allah. Saya doakan teman-teman biar segera Allah lunaskan hutang-hutangnya, dibukakan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, dibangunkan jiwa yang mau bergerak kepada Allah dan yakinnya tambahin lagi sama Allah, dijadikan manusia yang bebas dari hutang, bukan hanya hutang yang besar tapi hutang-hutang kecil juga. Jadikan manusia yang lebih berkah yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin ya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, yuk dibantu di share, disebarkan sebanyak mungkin, di like, komentar dong. Saya yakin Allah bantu saya. Cobain deh di kolom komentar tulis, saya yakin Allah bantu saya ya. Share sebanyak-banyaknya, jangan lupa di subscribe ya. Mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan ya. Cuman manusia biasa cerita doang ya. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa ya apalah ngerubah kita lebih baik lagi, khususnya saya ya. Teman-teman udah pada keren ya. Mohon saya dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, penyampaian kecepatan atau apapun itu, mohon saya dimaafkan. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.